Iya, iya. Yang ini saya mau Lumayan ya. nambahin. Boleh, silakan. Menurut saya orang yang tahu passionnya apa pasti orang yang tahu dirinya. Iya, Aristoteles orang pintar tidak? ya pintar lah dia. Gurunya Plato. Oh, Plato orang pintar, gurunya Socrates. Socrates. Socrates pernah bilang, Gnotis Soton, kenali dirimu, know yourself. Kalau kamu sudah kenal diri kamu siapa, nanti kamu akan tahu passion kamu apa. Alhamdulillah semua kerjaan saya passion saya. Kerja yang paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Iya, Semua betul. kerjaan saya adalah hobi saya. Jadi make your passion your paycheck. Alhamdulillah hidup saya menikmat, kerjanya cuma bercanda tapi tidak mudah. Bicara depan publik tidak mudah tapi saya menyukainya. Dibayar, hobi tersalurkan, uang didapatkan. Iya. You know, Itu yang paling nikmat. Nah, itulah salah satu hasilnya karena akan mengikuti. Kenapa? Silakan. Mas Denny, saya tadi tuh baru ketemu sahabat saya. Sekarang itu dia memerankan 4 profesi. Kalau pagi itu dia jadi supir. Terus kalau siang dia itu bikin konten di namanya Stellar. Jadi karena dia suka moto, Iya. terus dia suka bikin kata-kata. Dari situ dia bisa jual. Sorean lagi dia kemudian jadi hostnya Airbnb. Airbnb itu kayak tempat penginapan yang dibagi-bagi. Sekarang ini adalah era yang paling baik untuk bereksperimen. Karena mencari passion itu bukan dengan mikir Iya. dalam kesendirian bengong di kamar terus frustasi gitu ya. Oh kenapa belum nemu passion? Bukan gitu ya. Nyari passion tuh gak kayak nyari dompet hilang. Gak Iya. kayak nyari dompet hilang. Lihat dompet gua gak? Enggak. Nyari passion itu justru harus banyak ketemu orang. Harus banyak bereksperimen, harus berani melakukan hal-hal baru yang gak pernah dilakukan sebelumnya. Kalau itu udah dilakuin dan kita ketemu satu hal yang bikin kita ngerasa kita banget, Iya. coba perkuat di sana. Terus sebelum kita tahu udah jadi passion, jadi paycheck, itu aja. Itu dia ya. Jadi akan menghasilkan. Jadi jangan takut bahwa kita ngerasa menemukan dulu passionnya dulu terus. Tetapi belajar aja tetap sebenarnya. Belajar dan ikuti. Melihat situasi yang ada seperti itu. Dan kadang-kadang pada satu titik seperti yang tadi Calontong. Dia tiba-tiba mendapatkan justru passionnya itu dia, gue merasa seperti ini, aku merasa nyaman. Dia bisa, totalitasnya itu hadir di situ. Jadi jangan pernah mencari yang namanya gue mau cari uang. Jangan, cari dulu adalah kesenangan diri kita itu. Nanti uang akan mengikuti. Bapak ngerti nggak Pak passion itu jadi menurut Bapak sendiri, coba simpulkan sedikit saja. Diartikan dengan minat bisa gairah. Jadi kalau Anda bekerja keras maka uang akan mengikutimu. Enggak juga. Tetapi kalau Anda kerja malas maka debt collector yang akan mengejarmu. Ya. Kalau nggak punya utang, Tuh luar biasa. kok ditepokin sih Pak? Ditepokin lah dia ngaku kalau dia sering ditagih sama debt collector karena dia kerjanya malas. Kalau kerja malas tapi nggak punya utang, mah nggak disampar-sampar sama Misalnya debt begini, collector. saya dulu pernah bekerja di perusahaan segala macam, kerja pagi, kemudian pulang sore, itu yang saya lakukan setiap hari, rutinitas. Dan kemudian saya merasa tidak nyaman di situ Pak Denny. Akhirnya saya menemukan passion saya di dunia komedi di sini. Di iya situ betul. saya merasa nyaman, itu ternyata passion saya, betul nggak di situ? Jadi kadang-kadang orang tuh terjerumus tetapi ketika dia sudah menikmatinya dan dia mendapatkan passionnya mungkin saja dia bisa yang namanya mengoptimalkan kemampuannya. Betul. Gitu ya. Kalau Cipan gimana nih Cipan kita lihat. Kalau orang selalu bilang demi passion saya bekerja, tapi menurut saya in the long run, akhirnya yang membuat mereka tetap bertahan di passionnya buntut-buntutnya uang. Mencoba berbagai macam bereksperimen, kemudian menemukan sesuatu yang dia temukan, dia sukai. Iya. Kemudian uang mulai berdatangan. Iya. Tapi ketika uang yang berdatangan itu segitu-segitu aja, tidak memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat, orang pasti akan berusaha mencari yang lain. Iya betul. Jadi menurut saya sebenarnya buntut-buntutnya tetap uang. Penghargaan terbesar orang yang melakukan kerja sesuai dengan hatinya adalah melakukan pekerjaan itu. Jadi udah bukan Dilihat dari uang, Udah nilai. bukan dilihat dari konsekuensinya bahkan. Jadi keasikan dia berkarya itu adalah ganjaran terbesar untuk dia. Itu satu. Oke, satu, Ya, satu. Kedua, kalau bicara soal kebutuhan, kalau beragama katanya, wahai manusia, ku jamin ku penuhi semua kebutuhanmu. Kadang-kadang yang suka salah mempersamakan antara kebutuhan dengan keinginan kan kita sendiri. Kalau udah bekerja keras tapi masih belum dapat juga, bisa jadi mungkin belum waktunya karena itu bukan kebutuhan,
tapi baru keinginan. Itu berpikirannya ke masalah proses. Kalau ke hasil itu akhirnya kita ngerasa hidup ini tidak adil. Ketika kita kerja keras dengan itu kok hasilnya segini-segini aja. Itu Anda menyalahi yang namanya. Padahal memang seperti itu, Anda tidak menikmati prosesnya seperti itu. Jejak Kang Maman, silakan. Bekerja yang benar itu tidak sekedar bekerja, tapi proses memunculkan karya. Unjuk karya bukan semata unjuk kerja, apalagi hanya unjuk rasa. Dan modalnya tadi adalah 4 kartu as dalam tumpukan 52 kartu kehidupan. Yaitu kerja ikhlas, kerja tangkas, kerja cerdas, dan kerja keras. Dalam arti tetap harus mengukur kemampuan tubuh, karena tubuh tetap punya hak atas tubuhnya. Lalu yang mana yang terbaik? Rupanya dari diskusi tadi adalah memadukan keempatnya, karena dari sanalah lahir paduan kepiawaian, mastering, dan hasil yang memiliki makna, meaning, dan itulah karya. Ada satu ilustrasi yang menarik tentang hal ini. Bila kita digaji 5 juta, tetapi kita berkarya seperti orang yang digaji 10 juta demi passion memunculkan karya, maka semesta dan pemiliknya akan membayar lebihnya dengan karir yang melejit, kesehatan, keluarga sejahtera, dan keturunan yang cerdas. Sebaliknya, dengan gaji 5 juta namun kita bekerja layaknya orang yang digaji 2,5 juta, semata bekerja, maka semesta dan penciptanya akan menuntut sisanya dengan penyakit, kesulitan, utang, dan beragam masalah lainnya. Itulah hukum keseimbangan alam. Jadi bekerjalah maksimal, padukan kepiawaian dan kebermaknaan agar karya tercipta. Lalu ikhlaskan, yakinlah dengan aturannya dan perhatikan yang akan semesta dan penciptanya berbuat untuk kejayaanmu. Orang biasa hanya bisa berkeluh kesah. Orang luar biasa demi karya siap berpeluh basah. Bila tak tahan lelahnya berkarya, bersiaplah menghadapi perihnya ketidakberdayaan. Dengan passion kita berdaya, berkarya, dan berbahagia. Tanpa passion kita mengalami ketiadaan dan ketidakberdayaan. Iya, terima kasih Kang Maman. Sebenarnya Mas Rene, Kang Maman sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Cipan. Moga-moga Cipan masih tetap tidak mengerti karena itu adalah modal kita. Kita berharap memang Cipan tidak mengerti. Dan moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. He got all flat on, he got blue and slowly he got Jojo Idol, he want holy roller, he got head down to his knees, got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoes and he got shoes and football. He got market fear in his suit, Coca-Cola. He said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.